aja udah punya emas ya. Gue bilangnya emas. Kibo itu emas loh menurut gue. Gue liat dari FDL tuh dia udah well perform banget dan akhirnya emang wise choice banget mereka nyoba di MPLI kan. Nggak tahu sih season depan bakal gimana tuh Kiboy bakal main MPL atau enggak, soalnya ngelihat ada 1 bulan kosong. Oni kan gak ikut M2 nih ya kan, kasarnya kan Oni gak ikut M2. Januari kosong, persiapan mereka ke Februari dan Maret tuh MPL season 7 harusnya lebih prepare sih. Iya. Gitu. Mungkin kalau yang gue lihat dari ini ya, dari line up sekarang. Gimana? Oh, yang lu lihat dari line up sekarang tuh maksudnya kayak gitu. Kalau misalkan emang mau ganti-ganti tuh kayak masih ada waktu gitu loh. Iya. Emang masih gimana ya? Bukan complicated sih. Kayak season kemarin tuh bener-bener sebenarnya kita tuh kalahnya bukan kalah yang kalah banget gitu. Sebenarnya bukan gitu. Jadi kayak lu tau gak sih yang kalahnya setengah-setengah? Jadi bukan kalah karena memang Onik nggak mampu gitu kan, lebih tepatnya gitu kan. Iya gitu, jadi kayak greget kayak sebenarnya bukan karena kita nggak mampu nih gitu loh. Masih bisa nih gitu sebenarnya ini kan gitu. Masih bisa nih, cuman karena emang beberapa yang kayak masih susah lah untuk di atur dan lain-lain, jadi kayak ya udah begitu. Sebenarnya yang paling susah tuh kalau tujuannya nggak sama sih. Ya. Oh iya, satu lagi pertanyaan gue lupa kan. Dari coachnya ada omongan gak sih kalau Gemini bakal ke MPL buat gantiin Sasa atau anti match? Gemini? Iya. Kalau Gemini itu sebenarnya gimana ya? Ada, jangan bohong kamu. Jangan bohong kamu. Tuh kan ada percaya sama gua. Mantap. Kalau seandainya nggak ada, pasti Jelita bilang, oh mungkin belum diomongin. Tapi dia tuh tadi bingung dulu, kayak mikir dulu jawabnya apa. Berarti ada omongannya gitu. Nah, ini lagi setting bingung kok. Kan bisa baca buka kasih tahu kasih tahu. Gaptek. Jadi kayak lagi ditanya, tapi kayak sambil setting gitu, jadi pusing gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kayak Gemini ataupun siapa kayak ya kalau misalnya dicoba kenapa enggak gitu kan. Ya, cuman kan ya itu membalik lagi sih, kita punya banyak talent ya, kalian bisa compete gak, udah gitu aja. Atau tenang. Gue tuh sambil main sambil ngebaca. Gue bisa ngebaca muka orang. Gemini tuh rada jago itu dia. Jago. Cuman kan persiapan MPL itu kan kemarin 2 minggu doang kan. Yeah. Itu kan lama tuh kemarin. Anak-anak Onik tuh lucu. Oh nih kalian nih Ranger Mas dan KB, kalau dikasih liburnya lama, yang lain udah scream dari minggu lalu gitu. Kalau dikasih liburnya dikit, libur kita dikit banget gitu. Oh, jadi secara nggak langsung dia pengen juara, tapi kalau lagi penat mau liburan juga. Iya, secara nggak langsung. Kayak kejadian kemarin MPL tuh sebenarnya kayak ya udahlah lu ini dulu lah, lu istirahat dulu lah, rehat gitu kan. Tapi gara-gara ngeliat yang lain udah seminggu lebih cepat tuh kayak ngeluh-ngeluh, jadi ya namanya anak-anak ya, apa-apa sudah salah say. Iya sih, benar-benar. Cuma kalau dari dulu anak-anak motivasinya untuk MPL ini mereka pengen juara aja. Pengen sih, apalagi dari Adrian tuh gregetan banget kayak dia tuh kayak teriak-teriak kemarin pas ketemu Onik PH kayak kenapa Dri lu kesel Dri? Enggak, gue semangat coy, kata dia gitu. Jadi maksudnya udah panas juga kan dari anak-anak kayak yaudah kita harus menang. Even ini bukan turnamen official dari Munton, tapi kan ya mereka pengen menang gitu kan. Ya tetap pengen menang karena kekalahan kemarin mereka tuh mungkin mereka masih nggak terima kali ya, kayak kita tuh sebenarnya bisa lebih, kenapa sih kayak kita tuh nggak melebihi gitu kan? Kayak mereka tuh masih mikirnya kayak gitu. I see. Ya pasti belum puas. Tapi lu yakin gak Jal? Masuk sampai at least bisa sampai ngalahin brand gak Jal? Sampai ngalahin brand dulu deh gitu. Brand. Yakin lah. Pede banget ya? Dari usaha anak-anak juga. Ya yakin, pasti yakin. Amin. Karena ibaratnya kan sekarang yang penting usaha dulu ya Jal ya. Usaha tuh yang paling penting sih untuk melihat. Soalnya kayak bagus sih sebenarnya, jadi kayak kita lebih yuk bisa yuk gitu, walaupun cuma 2 minggu tapi yuk kita usaha dulu aja dulu ya. Ya. Kalau misalnya kalian ngelihat roster MPLI
Onik jujur-jujuran dah. Gimana? Iya. Ya jujur-jujuran aja. Enggak, ini jujur-jujuran malah di lu. Yang main Kiboy apa Rasi? Kalau Kiboy, oh itu yang situ tunggu. Tapi sebenarnya Ricky Boy Rasi sama-sama jago be kalau menurut gue Beda gameplay. beda gameplay tapi sama-sama jago tergantung Jago yang dia. masuk sama yang sekarang tuh yang mana. Kebutuhannya kan beda. Kalau misalkan Rasi kan setup, kalau Kiboy itu yang kayak open map, Town, iya. terus nggak jelas. Atau dia town. lebih ke, iya dia mancing lawannya tuh yang initiate duluan. Iya. Temennya counter. Kayak jadi kayak buang skill ngasal ke Kiboy gitu. Nah kalau gue pribadi ya kayaknya ya kan gue nggak tahu gameplay yang sekarang Onik kayak gimana ya, tapi kalau misalnya dari yang kemarin sih gue prefer masih Rasi ya, karena yang kan melihat berdasarkan kemarin belum lihat Kiboy main Karena nggak ada anti match maksud lu Ji. Parah Ji. Parah Ji ya. Parah sih Ji. Set. Ini kalau di replay semua setan. Gak tau gue ngomong nama-nama dia. Ya Allah. Udah tau streamer baru. Laptop masih minjem. Mau dibikinin poster. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Makalian ya Allah. Soalnya kan karena berarti kalau misalnya Kiboy karena lu belum pernah lihat aja kan. Intinya itu. Betul begitu. Karena belum lihat aja, kalau udah lihat mah pasti Kalau tahu. ditanya, gue juga ini lah ngerti lah. Misalnya cerita mungkin masih belum bisa jawab apakah Kiboy atau Rasi. Berarti ada yang nonton dari tim lain atau infonya ini nyampe ke tim lain. Jadi ada persiapan kan kayak oke, mereka akan pakai Kiboy. Berarti dengan playstyle Kiboy mereka akan mempersiapkan meta kayak gini. Nah itu kan bahaya. Betul. Oh ada itu azan, iya bahaya. di pause lagunya di pause ya guys. Tapi emang apa sih namanya dari ya pasti dari coachnya juga udah nyiapin lah banyak maksudnya nggak apa udah playstyle-nya tuh udah disiapin Ya. lah. Tapi dari gue pribadi sih gue tetap mendoakan yang terbaik lah, baik itu untuk Onik maupun tim Amin. Indonesia lain. Yang penting pokoknya ya grand final tuh Indonesia dulu deh, biar seneng kita Indo Amin. Pride gitu. Amin. Iya, biar yang nonton tuh kayak wah Indonesia duduk. Baru banget sih itu baru mulainya seru deh kayaknya kelihatannya. Wah, Hmm. ada yang nanya nih guys. Bentar ya kita cek siapa yang nanya. Apa Ji? Sat. Apakah benar pengganti LG itu Saiko? Udah dijawab, bukan. Udah dijawab, bukan. Itu Bukan. 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 Saiko tetap di Onyx. Saiko juga masih mau skrip bareng Onyx. Ya kan emang anaknya yang loyal. Mungkin karena dia tahu dia besar di Onyx kali kan dapat sampai saat ini karena Onyx. Bagus tuh orang-orang kayak gitu. Dipertahankan sebenarnya. Iya, orang-orang yang apa ya, tahu diri lah dari awalnya. Bukan tahu diri sih bahasanya, tahu di mana dia harus bertahan atau dia harus pindah. Karena kayak LJ nih, misalkan dia udah tahu kalau oh dia udah nggak bisa berkembang lagi nih, pindah. Atau kayak Marsha dulu, jangan-jangan kayak gitu. Ya benar. Butuh ini ya. Soalnya kan yang dibilangin tadi aja kalau kita nggak Kenapa? compete, apalagi profesional player tiap hari harus berkembang gitu loh. Iya, oh tahu ya makanya kayak gitu tuh. Berkembangnya kan nggak ada yang tahu mau kemana arahnya. Terus kan Begitulah. kalau apa tadi terus kalau ya kita sebenarnya nggak halangin untuk anaknya juga misalnya kayak pengen berkembang dan lain-lain enggak. Jadi bukan yang kayak oh mentang-mentang anaknya loyal jadi nggak dikasih kesempatan yang nggak gitu juga guys. Jadi itu balik lagi ke anaknya juga lah. Enggak lah, bukan masalah loyal juga sih. Ntar aja lihat kayak misalkan nih Sans misalkan emang berkembang banget terus kayak nanti dia dari secara followers atau secara yang nonton naik juga, liatin aja bagaimana dia nanti mungkin loyalnya ke timnya atau gimana kayak gitu. Kan loyalnya orang beda-beda, nggak harus dibilang kayak dia tetap stay di tim. Karena kayak yang di video itu video Whiskey kalau nggak salah ya, LJ aja bilang kayak LJ hatinya masih di sana gitu kan. Itu dalam take words itu kan sebenarnya. Ya itulah mungkin dari dia juga beranggapan ya RRQ itu rumah gitu, walaupun Nah, ya bisa dibilang kayak gue aja gue masih bisa gue bilang Muntun tuh rumah gue sampai sekarang pun gue masih dekat sama Muntun karena ya segitu gue juga masih cinta gitu kan sama Muntun. Cuman ya apa mau dikata bentar kok. untuk mendapatkan Ada karir telepon. untuk bergerak gitu, apalagi Apa Karirin? Oh iya, Buffalo katanya rumahnya Kak. Wah, iya impostor. Wah, salah Bang, nggak ada WhatsApp di sini, Bang. Impostor. Apa? Kenapa harus di Asli impostor anjir. Maksudnya ya dari hati pasti rumah lah. Kayak bisa dibilang juga Sans juga mungkin sampai sekarang masih bilang
victim tuh rumah dia mungkin gitu kan. Oh, iya, Tapi benar, Onyx benar. juga rumah dia, bukan berarti Onyx bukan rumah dia gitu. Iya. Ya itulah kayak kayak kenapa benar kata Oji kayak ini anak-anaknya KB gitu kan, dan gue nggak protes sama hal itu. Ya emang gue ngerasa kayak mereka udah bukan sekedar kayak ya udah mantan murid gue, enggak. Ya mereka emang masih sering gue chattingin kok satu-satu, bahkan gue ajakin makan bareng, ayo kapan lu pada jadwal kosong, ada yang scrim, ada yang apa kayak gitu. Nanti dari lu yang apa, dari lu yang satu tim pernah tinggal bareng, lama-lama jadi kayak temen, jadi kayak keluarga sendiri lu anggapannya kayak gitu. Bagus dong. Gitu guys, jadi Tapi good luck sih Jal, buat tim lu juga buat Onyx, gua rasa good luck lah, karena kalian juga pasti udah mau all out, udah pas mau mati-matian. Yang penting tuh karena dari grup A atau grupnya Rark itu udah grup teraka, gue berharap sih at least dari grup lu, intinya dari Indonesia ya, amin, ternyata Onyx yang bisa jadi perwakilan grup, maksudnya dari grup bagannya Onyx ya gitu. amin kok. Tapi emang pokoknya kalau aku ngasih tahu ke anak-anak aku, pokoknya intinya semua apa yang udah dia usaha itu hasil akhirnya tuh bakalan kayak gitu. Ya. Jadi usaha aja dulu sekuat mungkin, usaha aja segala macam, biar nanti tuh akhirnya tuh nggak, ya kenapa ya kemarin nggak gini gitu, kenapa ya nggak gini gitu. Karena kan nanti setelah kalian bertemu dengan Civil War atau ada lawan antara Aura PH atau Aura Indonesia, habis itu baru ketemu Brand, dan Brand kaleng-kaleng kan dia juara Juara MPL Filipina. bener, emang itu sih yang perang saudara sih yang agak kayak wah, itu sih pasti yang namanya petinggi-petinggi Onyx kayak langsung deg-degan. Iya, pusing sendiri tuh, waduh gitu. Padahal dan kayak gitu tuh takutnya penonton tuh berpikir bahwa ini nih bisa disetting nih, Onyx pengen dia menangin Filipina apa Indonesia. Kalau menurut kalau pribadi nggak gitu guys.